Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat, ternyata dulunya Rasulullah pernah melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang akidahnya masih lemah akan mudah percaya atau bisa menjadi penyembah kuburan. Namun setelah akidah umat Islam sudah kuat, Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk melakukan ziarah kubur karena memiliki banyak manfaat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah." Hadis riwayat Hakim. Mengenai ziarah kubur, di Indonesia ada tradisi yang baik di mana ada banyak keluarga yang melakukan ziarah kubur saat menjelang bulan Ramadan atau saat hari raya Idul Fitri. Dan di kesempatan itu, keluarga yang masih hidup untuk membersihkan kuburan dari rerumputan dan pohon liar yang tumbuh di atasnya. Nah, membahas mengenai membersihkan kuburan dari rumput saat melakukan ziarah kubur, ternyata tidak banyak yang mengetahui jika membersihkan rumput yang tumbuh di atas kuburan tersebut hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama juga menghukumi perbuatan membersihkan dengan mencabuk rumput di kuburan adalah haram. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, tonton video kami sampai habis. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kami berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami pun melewati dua kuburan. Maka berhentilah Nabi. Kami pun berhenti bersama Nabi. Maka berubah warna wajah Nabi sampai bergetar lengan gamisnya. Kami bertanya, 'Ada apa ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?' Maka kami bertanya lagi, 'Apa yang engkau dengar wahai Rasulullah?' Rasulullah pun menjawab, 'Di sini ada dua orang lelaki yang sedang diazab keduanya di dalam kuburnya dengan azab yang teramat sangat berat karena dosa yang dianggap ringan.' Kami bertanya, 'Karena dosa apa ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Yang satu orang tidak beristinja atau mensucikan diri dari kencingnya, dan yang satunya karena menyakiti orang lain dengan lisannya dan berjalan di antara manusia dengan mengadu domba.' Kemudian Nabi meminta diambilkan untuk dua kuburan itu pelepah kurma. Kemudian Nabi menaruh pelepah kurma itu di tiap kubur. Kami bertanya, 'Ya Rasulullah, apa manfaat dari melakukan ini?' Rasulullah menjawab, 'Semoga diringankan siksa kubur keduanya selama kedua pelepah ini belum kering.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat surga, kita sama-sama mengetahui jika semua benda yang ada di langit dan di bumi itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Maka jelas jika rumput atau tumbuhan yang tumbuh di atas kuburan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah hak bagi si mayit. Sebagaimana pelepah kurma basah yang ditaruh Rasulullah terhadap dua kuburan yang dikisahkan dalam hadis, berzikir dan memohon ampun bagi si mayit. Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta al-Dimyati, pengarang kitab I'anat Thalibin Hasyiyah Fathul Mu'in, beliau mengatakan diharamkan bagi pemilik kubur, ahli waris, keluarga, atau orang lain mencabut pelepah, rumput-rumput, ataupun bunga yang masih hijau yang tumbuh di atas kuburan, dikarenakan tanaman yang hidup di atas kubur akan senantiasa berzikir memohon ampun untuk kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur.
Nah, sahabat surga, ini adalah video penjelasan dari guru kita. Mari kita simak. Apa hukum mencabut rumput atas kubur? Nabi mengambil pelepah korma, lalu menusukkannya ke kubur. Kata sahabat, kenapa kau lakukan perbuatan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, semoga Allah meringankan azabnya kalau dia diazab selama pelepah korma ini belum kering. Apakah hanya pelepah korma saja? Bagaimana dengan pelepah pisang, pelepah sawit? Kata sebagian ulama, hanya pelepah korma saja dan hanya yang ditusukkan Nabi itu saja, khusus. Tapi mayoritas ulama mengatakan pelepah korma itu hanya mewakili tanam-tanaman. Itulah yang dijadikan dalil orang untuk mengambil pelepah bunga mawar, bunga-bunga itu diletakkan. Itu karena dia juga bertasbih sama seperti pelepah korma. Jadi Pak Ustadz, kalau di atas kubur itu tumbuh rumput, kalau dia sampai semak, sebaiknya dipotong, dirapikan, dibersihkan. Begitu juga dengan penjelasan guru kita Buya Yahya. Di sini para ulama menjelaskan kalau seandainya kita meletakkan pelepah korma itu sah-sah saja, karena apa? Bukankah semua yang ada di bumi dari bebasahan dan yang lainnya juga bertasbih? Sebab tasbihnya makhluk-makhluk itu menjadikan tenang mayat tasbih. Sehingga rumput-rumput yang di atas kubur pun makruh untuk kita cabuti di dalam kubur. Jangan terlalu bersih-bersih, biarkan ada rumput dia akan bertasbih. Nah, sahabat surga, itulah penjelasan dari guru kita yang membuat pemahaman kita lebih kuat. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan jika rumput atau tumbuhan yang ada di atas kuburan adalah hak bagi si mayit. Sebab zikir dari tumbuhan tersebut dapat menenangkan si mayit atau membuat si mayit itu senang. Namun berbeda dengan tumbuhan yang sudah kering, itu bisa dicabut. Kita sama faham jika membersihkan atau keindahan adalah baik, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang indah. Dengan itu, bersih-bersih di kuburan itu adalah baik. Kita bisa memperhatikan tumbuhan yang ada di sekeliling kuburan yang jika membuat semak sebaiknya dibersihkan, apalagi sampai merusak fisik kuburan. Namun ingat, tumbuhan yang ada di atas kuburan jangan diambil semua, cukup dirapikan saja. Dan alangkah baiknya kita bisa menanam atau mengganti rumput liar dengan menanam bunga yang cantik atau menanam rumput manis sehingga terlihat indah dan rapi. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi memaknai peristiwa tersebut. Sebab pentingnya tumbuhan yang ada di atas kuburan, sampai sahabat Nabi bernama Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami mewasiatkan jika ia nantinya meninggal agar diambilkan pelepah kurma dan ditancapkan di kuburnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa. Sahabat surga, itulah penjelasan singkat yang semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari semangat dalam menyebarkan kebaikan. Sekian video dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.